Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya guys. Seperti yang tertera di awal video ya guys, aku mau cerita soal kejadian kecelakaan yang menimpa aku kemarin setelah lebaran. Jadi pada tanggal 21 April aku rencananya mau pulang ke Tangerang ya guys, karena anak aku itu tanggal 22 udah harus masuk sekolah dan adik aku juga mau kuliah ya kan. Dan setelah itu pada hari sebelumnya aku udah mulai cari-cari bis ya, ternyata semuanya masih full dan semuanya juga masih slow respon ya untuk di ini, karena kita harus ke loket itu lumayan jauh jaraknya ya guys. Jadi kita bisa pesannya, biasanya saya pesannya via telepon gitu, karena telepon saya nggak diangkat, akhirnya saya putuskan untuk cari bis lain ya kan, yang ada di kontak HP saya. Dan waktu itu saya hubungin, saya dapat PO Putra Sulung ya kan. Waktu itu kita janjian pukul 11 siang katanya kan. Nah, terus saya bilang oke gitu, nanti jam 11 saya udah standby di loket, tapi kata masnya bilang katanya nggak usah nunggu di loket, nunggu di sini aja. Oke, saya nurut aja ya. Dan setelah itu udah jam 10 pagi itu kita berangkat, belum ada jam 10 lah kita udah berangkat ya, karena lebih baik saya menunggu daripada nanti saya ditinggal, saya pikirnya kan. Nah, pada saat itu saya nunggu sekitar 15 menit bisnya datang. Nah, kita naik, kita jalan sampai Masjid Martapuro. Aku masih sempat foto buat status WA ya guys. Dan saya nggak nyangka semuanya bakal kejadian seperti itu. Saya juga nggak ada feeling firasat atau mimpi apapun sebelumnya. Pas waktu kejadian itu berhenti di rel itu aku masih nggak sadar ya guys, karena saya pikir ya berhenti itu naikin penumpang atau gimana ya. Nah, setelah itu ada bapak-bapak yang teriak-teriak, kenapa mobilnya berhenti, ini di atas kereta, nanti ada kereta, ini ada kereta gitu. Sorry ya guys, agak berisik karena di dekat jalan rumahku. Dan akhirnya setelah itu saya bangun, karena sadar ada bapak-bapak yang bilang kita di atas rel kereta, ada kereta gitu. Akhirnya saya bangun, saya panggil anak-anak saya dan adik saya. Pas itu saya noleh, kereta udah deket guys, 3 kali klakson, bis kita udah ditabrak, jeder. Kondisi saya waktu itu saya udah nggak, dan kondisi saya saat itu menyedihkan banget ya guys, karena waktu itu aku jatuhnya tepat di atas lumpur ya. Terlihat menyedihkan, tapi alhamdulillah lumpur itu menyelamatkanku. Setidaknya aku nggak sampai harus patah-patah tulang ya guys, seperti korban yang lain, termasuk adik aku dan anak aku yang harus patah tulang rusuk 4. Dan waktu itu kejadiannya aku masih bingung ya guys, tapi aku lihat udah banyak orang gitu. Pas aku bangun, aku ditolongin sama warga untuk bangun, untuk keluar dari lumpur itu ya guys. Pas yang pertama aku lihat itu adik aku posisinya tengkurap, dan pas aku lihat mukanya penuh dengan darah, aku masih nggak nyadar kalau tangannya itu patah ya guys. Terus aku kepikiran anak-anakku kemana gitu kan. Aku masih sempat lihat anak aku yang kecil sih, oh anak aku baik-baik aja. Cuma gimana sih guys, ya Allah, aku tuh bawa 4 nyawa ya kan, sedangkan yang adik aku dan anak aku yang kecil ada, cuma anak aku yang gadis nggak ada. Otomatis pikiran aku udah nggak karu-karuan ya guys. Sementara aku ngeliat korban-korban itu yang lain kondisinya bener-bener ngeri. Dan setahu aku ya guys, yang meninggal di TKP itu ada 1. Selain itu aku nggak tahu ya, cuma aku dengar-dengar aja info-info dari orang, katanya meninggal di perjalanan itu ada 4, sisanya ada di rumah sakit, entah berapa totalnya, tapi yang saya dengar ada 10 atau berapa entahlah. Dan waktu itu aku dibawa sama warga itu di tempat steam mobil ya, steam motor, lupa aku. Terus waktu itu aku dibersihkan karena aku penuh lumpur ya guys. Aku dibersihin, terus aku dibawa ke rumah sakit. Aku masih nangis, teriak-teriak histeris nyariin anak aku, karena setiap kali aku ngeliat korban-korban yang lain itu banyak darahnya, ada yang patah tulang, patah kaki, atau patah yang lain-lain lah, pokoknya macam-macam namanya korban tabrakan ya guys, kecelakaan.
Dan aku nangis, aku masih nangis minta nyari anak aku, tapi kata warga sekitar nggak usah, nanti biar kami yang nyari gitu. Akhirnya aku dibawa ke rumah sakit. Itu aku masih belum ketemu anak aku ya, yang gadis. Aku dan anak aku yang kecil juga, adik aku itu bareng aku dibawa ke rumah sakit. Anak aku yang gadis itu ternyata dia masih di dalam bis guys, masih kebawa di dalam bis itu, dan bis itu kedorong kereta sekitar mungkin kurang lebih ada 100 meter ya, aku nggak tahu juga waktu itu. Dan waktu itu aku ketemu anak aku di rumah sakit. Videonya udah terlalu panjang, lanjut di part 2. Oke guys, assalamualaikum.